Salam adik-adik, selamat pagi. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Sehingga pagi ini kami boleh bertemu kembali untuk memuji Tuhan. Walaupun secara online kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berikan semangat, sukacita kepada kami semua. Sehingga kami boleh tetap semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi untuk memuji Tuhan. Harapan Ibu Ruth supaya kita semua tetap sehat, semangat untuk memuji Tuhan. Ya, kita mau naikkan satu pujian hidup di dunia ini. Tetap semangat ya adik-adik. Melewati semuanya ini, walaupun kita masih masa pandemi, tapi kita harus tetap semangat untuk boleh memuji Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau beribadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan,
Semuanya siapkan hati, siapkan pikiran kita mau bersatu dalam doa. Ya, semua lipat tangan, tutup mata ya. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Biarlah ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, dapat mengerti firman Tuhan, melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan kisah tentang, ini dia, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Diambil dari ayat Alkitab Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ya, adik-adik yang sudah bawa Alkitabnya bagus, pinter, sekarang dibuka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, silahkan dibuka. Di Perjanjian Baru Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Oke. Kalau sudah dibuka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, adik-adik di situ akan ada perikop begitu ya yang menceritakan tentang kisah Maria Magdalena, seorang murid Yesus, melihat Yesus setelah Yesus disalib. Nah, jadi ini kisahnya terjadi pada saat Yesus sudah disalib. Nah, kalau adik-adik tahu, bulan April ini kita merayakan apa? Paskah. Nah, Paskah itu adalah momen kita memperingati pada saat Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk disalib. Nah, ini kisahnya setelah itu. Kita lihat ya nanti. Sebelum kita masuk ke kisah itu, Mbak Nika mau tanya ke adik-adik. Adik-adik kira-kira tahu nggak ini nanti ada gambar-gambar ekspresi apa saja yang ada di sini. Yang pertama ya kita lihat. Nah, ekspresi apa? Tebak. Ekspresinya gini ya. Ekspresi apa itu adik-adik kira-kira? Ini adalah ekspresi orang yang sedang gembira. Ya, benar? Adik-adik nebaknya benar nggak? Gembira, bahagia gitu ya. Lagi seneng, lagi ada hal yang menyenangkan yang terjadi. Nah, selanjutnya ini ekspresi apa adik-adik? Ada nggak yang mukanya kayak gini kalau pagi-pagi disuruh mandi atau pagi-pagi disuruh siap-siap buat ke gereja sekolah minggu atau disuruh siap-siap sekolah terus pagi-pagi masih males terus mukanya gini. Nah, ini adalah wajah orang yang sedang marah. Ya, lagi marah mukanya kayak gini. Nah, sekarang kalau yang terakhir, ini kira-kira orangnya kayak gimana ya? Adik-adik lihat cuma bagian mata alisnya gitu ya. Tapi kelihatan nggak kira-kira wajahnya orang ini menunjukkan perasaan apa? Apa yang sedang orang ini rasakan? Apa kira-kira? Sedih ya, dia jadi kayak mau menangis gitu ya. Ini perasaan orang ini adalah perasaan sedih. Jadi ada 3 perasaan yang kita lihat di depan di sini ya. Ada perasaan bahagia, perasaan senang, ada perasaan marah, ada juga perasaan sedih. Nah, kita masuk ke dalam kisah Alkitab kita ya adik-adik. Saat ini nih di ceritanya ini di zaman dulu sekali tentu ya, pada saat kematian Yesus, Maria Magdalena itu sedang bersedih, menangis. Jadi dia pergi ke kubur Yesus dan dia menemukan, lah kok kosong kuburnya gitu. Zaman dulu di daerah Timur Tengah ini ya, daerahnya kalau sekarang daerah Israel, daerah Arab, daerah-daerah di Timur Tengah itu kuburannya tidak seperti di tempat kita yang ada di dalam tanah, tapi kuburannya itu ada di dalam goa-goa. Gitu. Jadi orang yang meninggal begitu ya, mayatnya ditaruh di dalam goa-goa ini. Nah, waktu itu Maria bersedih karena pada saat dia melihat ke dalam kubur itu tidak ada Tuhan Yesus. Tidak ada mayat Tuhan Yesus. Padahal dia sudah pengen, kalau kita istilahnya ziarah gitu ya, pengen ke sana melihat begitu. Nah, terus dia menengok ke dalam kubur dan dia malah menemukan ada malaikat
ada 2 orang malaikat tampak olehnya yang berpakaian putih, duduk di tempat di mana seharusnya mayat Yesus berada. Terus malaikat-malaikat itu melihat Maria Magdalena bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, Maria menjawab mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi Maria Magdalena itu mengira bahwa tubuh Kristus, tubuh Yesus gitu ya sebagai manusia yang sudah meninggal itu diambil oleh orang, dicuri gitu sama orang. Dan dia tidak tahu di mana, padahal dia pengen melihat gitu, pengen melihat Yesus untuk terakhir kalinya. Lalu dia bersedih di situ ya karena yang dia lihat, dia kaget gitu ya, ada malaikat, 2 malaikat, tapi kok dia nggak menemukan di mana Yesus berada. Nah, setelah itu dia menoleh ke belakang dan melihat ada Yesus di situ. Nah, tapi dia tidak tahu bahwa itu tuh Yesus. Jadi Maria Magdalena mengira orang yang ada di belakangnya ini adalah penjaga taman. Nah, kalau adik-adik pergi ke taman atau pergi ke kuburan kan pasti ada ya yang jaga gitu, yang biasanya bersihin taman, yang biasanya ngecek-ngecek gitu, atau kalau di kuburan ya biasanya bersihin begitu. Nah, dikiranya Maria ini tuh bapak penjaga taman gitu. Terus Yesus yang dikiranya oleh Maria Magdalena ini sebagai penjaga taman bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Di ayat 15, adik-adik lihat di layar, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi dikiranya Maria Magdalena, si Yesus yang dia kira sebagai penjaga taman ini nih menyembunyikan atau memindahkan mayat Yesus gitu. Padahal itu Yesus sendiri gitu. Tapi Maria Magdalena dalam keadaan yang sangat sedih, nggak bisa melihat bahwa oh itu Tuhan gitu. Karena dia memang sedang dalam saat sedih, juga perasaan-perasaan yang seperti tidak menyangka begitu ya, guru dan sahabat yang dia punya disalib sampai meninggal. Sehingga dia, Maria Magdalena ini sedih sekali rasanya dan tidak bisa lihat kanan kirinya ada apa sih yang terjadi gitu, dia nggak bisa gitu karena saking sedihnya, saking berdukanya. Kalau orang sangat berduka, adik-adik pasti merasakan kesulitan untuk menjalani hidup sehari-hari, kesulitan untuk melihat hal-hal yang kecil-kecil sehari-hari itu tuh bisa lupa gitu. Nah, itu yang terjadi pada Maria Magdalena sampai pada saat dia ketemu Yesus pun dia tidak sadar kalau ini tuh Yesus. Nah, setelah itu baru Yesus karena tahu bahwa ini Maria Magdalena tidak mengenalku, Yesus memanggil Maria. Maria. Nah, baru di situ Maria sadar. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Nah, itu artinya guru gitu. Jadi dia sadar, oh ini Yesus gitu. Guru, dia memanggil Yesus Rabuni gitu ya. Nah, baru ia melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan setelah itu Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, adik-adik, jadi di sini Yesus berpesan kepada Maria Magdalena, iya, senang ya kita bisa ketemu gitu kali kira-kira ya kalau zaman sekarang bahasanya. Senang ya kita bisa bertemu, tapi sekarang tugasmu adalah mengabarkan berita ini kepada saudara-saudaramu gitu. Jadi jangan cuma disimpan di kamu aja gitu bahwa kamu sudah melihat aku, kabarkanlah itu kepada saudara-saudaramu. Dan itu yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena penuh sukacita akhirnya bertemu dengan Yesus di kuburnya itu ya, akhirnya bertemu dan bahkan dalam keadaan Yesus yang hidup, yang sudah menjadi roh yang akan pergi kepada Bapa di surga. Nah, ya, lalu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan," dan ia juga menjelaskan apa saja yang tadi Maria Magdalena itu lihat. Nah,
Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Maria Magdalena, salah satu murid Yesus. Di antara murid-murid Yesus yang lain, yang 12 murid Yesus, begitu ya, yang laki-laki, ada Maria Magdalena, seorang perempuan yang Tuhan juga sangat cintai, bahkan Tuhan menunjukkan dirinya setelah mati dari kayu salib, kemudian bangkit kembali, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan itu menunjukkan betapa kasih Tuhan kepada Maria Magdalena. Dan dari situ Maria Magdalena semakin bersyukur menjadi murid Yesus, semakin bersyukur menjadi pengikut Yesus. Dia penuh sukacita, dan apa yang dia lakukan setelah dia bersukacita? Dia menceritakan kepada orang-orang, kepada saudara-saudaranya, kepada murid-murid Yesus lainnya. Jadi kalau adik-adik lihat ekspresinya Maria, tadi kita belajar tentang ekspresi ya, tentang emosi, tentang perasaan orang. Kalau adik-adik lihat ekspresinya Maria yang sekarang ini, yang di layar sekarang ini, ekspresinya itu seperti kaget, terharu, tapi juga ada perasaan bahagia. Nah, itu yang dirasakan oleh Maria Magdalena saat itu. Dia kaget, ternyata Tuhan Yesus hidup gitu. Yang dia cari cuma mayatnya Yesus, tapi ternyata Yesus bangkit kembali. Terus dia kaget, tapi dia juga bahagia, dia penuh dengan sukacita, dan dia juga terharu melihat betapa kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia bisa menjadi orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Nah, oleh karena itu dia membagikan kisah ini kepada orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita juga perlu belajar untuk mau membagikan kesaksian begitu ya kepada orang-orang lain melalui kegiatan kita sehari-hari. Kalau adik-adik punya pengalaman-pengalaman yang baik, adik-adik juga bisa ceritakan kepada teman-temannya bahwa itu adalah berkat Tuhan. Pada teman-temannya, pada saudara adik-adik, bahwa itu berkat Tuhan. Jadi adik-adik mensyukuri berkat Tuhan, adik-adik tahu bahwa itu adalah bentuk perjumpaan begitu ya. Kalau tadi Maria berjumpa dengan Tuhan secara langsung di depan kubur Yesus. Nah, adik-adik juga bisa berjumpa dengan Tuhan melalui keseharian adik-adik. Misalnya adik-adik berhasil mengerjakan tugas, berhasil mengerjakan ujian. Itu semua karena berkat Tuhan. Adik-adik kalau ada yang sakit sembuh dari penyakitnya, itu berkat Tuhan. Orang tua adik-adik sehat, itu berkat Tuhan. Sekolah adik-adik juga baik-baik, semuanya bisa dilakukan dengan baik, PR dan ulangannya, itu berkat Tuhan. Dan adik-adik juga punya teman-teman, punya saudara yang baik-baik, itu berkat Tuhan. Nah, itu yang adik-adik perlu sadari, perlu syukuri, dan juga tidak malu-malu menyampaikan itu, menceritakan itu kepada orang lain. Tentu bukan untuk sombong, tapi untuk membuat orang lain tahu, oh ternyata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Begitu adik-adik. Juga kalau adik-adik mau, juga boleh menyampaikan kesaksian di gereja. Misalnya adik-adik mau menyanyikan satu lagu, membuat video kesaksian, itu juga sebuah cara untuk adik-adik mensyukuri berkat Tuhan selama ini dan membagikan kepada orang lain seperti yang sudah Maria Magdalena lakukan. Seperti itu adik-adik, kita belajar Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan menunjukkan banyak berkat buat adik-adik. Nah, sekarang gimana kita caranya mengucap syukur? Dengan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita tentang kasih Tuhan. Begitu. Nah, sekarang adik-adik kita mau menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Ya, kita lipat tangan kita, tutup mata kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan ingatkan kami melalui kisah Maria Magdalena. Maria Magdalena yang sedang menunggu Yesus, dan kemudian dia penuh dengan sukacita saat berjumpa dengan Yesus dan menceritakan kisah Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, kepada murid-murid lainnya. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami, anak-anak-Mu, anak-anak Komisi Anak di GKMI Bukit Hermon, kami bisa juga seperti Maria Magdalena dengan penuh sukacita menceritakan kasih Yesus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.